Halo semuanya, selamat datang lagi di obrolan kita. Hari ini kita mau bahas satu teknik komunikasi yang, unik banget nih. Ini dari buku How to Talk to Anyone-nya Lil Lowndes. Kita fokus ke teknik nomor 54, How to Win Their Hearts by Being an Undercover Complimenter. Atau gampangnya, gimana caranya jadi pemuji terselubung buat memenangkan hati orang. Tujuannya apa? Ya biar bisa kasih pujian tulus yang kesannya tuh spesial. Nggak kayak basa-basi atau cari muka lah. Anda pernah nggak sih pengen muji seseorang tapi aduh kok ragu ya, takutnya malah kedengeran nggak tulus gitu. Nah mungkin ini nih jawabannya. Oke, kita langsung bedah aja ya idenya. Penulisnya bilang ini namanya accidental adulation. Pujian tak sengaja gitu kali ya enaknya. Konsepnya tuh sebenarnya simple tapi cerdik banget. Anda selipin pujian, tapi sebagai bagian sekunder aja dari kalimat utama. Jadi seolah-olah itu terlontar gitu aja, bukan itu poin utamanya. Contoh nih ya, misal Anda ngobrol sama paman Anda, umurnya 65 tapi masih fit banget. Anda bisa bilang, "Wah paman, orang sebugar Anda sih naik tangga ini pasti enteng banget ya. Kalau saya nih, udah ngos-ngosan duluan kayaknya." Tuh kan? Pujian soal bugarnya itu nyelip pas Anda lagi ngomongin diri sendiri. Iya, betul banget. Atau contoh lain ya, mungkin sama rekan kerja. Yang Anda tahu dia jago banget soal hukum kontrak. Anda bisa bilang, karena Anda itu kan detail banget ya soal hukum kontrak. Pasti langsung ngeh deh kalau ada pasal aneh. Saya dulu, saking nggak ngertinya main teken aja. Nah, sama kan, kagum sama keahliannya, tapi munculnya pas lagi cerita pengalaman sendiri, gitu. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kenapa sih kok cara muji yang nyelip begini bisa lebih efektif dibanding kalau kita muji langsung aja? To the point. Bukannya lebih jelas ya kalau langsung? Justru itu dia kuncinya. Gini, pujian langsung, apalagi kalau kedengeran agak berlebihan ya, itu sering banget otomatis bikin orang skeptis. Jadi pada mikir, ini beneran tulus nggak ya? Atau ada maunya nih? Gitu kan? Nah, pujian tak sengaja ini, karena dia terselubung, sifatnya sekunder, dia tuh seringnya berhasil ngelewatin filter skeptis itu. Jadinya terasa lebih otentik, kayak, celetukan jujur aja yang nggak sengaja keluar, bukan bagian dari strategi. Oh, oke. Jadi karena nggak terasa kayak serangan pujian gitu ya, penerimanya jadi lebih nerima itu sebagai observasi jujur. Tepat sekali. Dampaknya yaitu pujiannya jadi terasa lebih personal, lebih ngena gitu. Si penerima merasa beneran dilihat dan dihargai untuk kualitas spesifik itu, bukan sekedar sanjungan umum aja. Terus menariknya lagi nih, di bukunya disebut ada semacam efek samping yang lumayan kuat loh. Saking senengnya orang dapat validasi yang nggak disangka-sangka ini, mereka malah bisa jadi kurang fokus sama poin utama yang Anda omongin setelah pujian itu. Jadi saking membekasnya si pujian tadi itu. Wah, efek sampingnya menarik juga ya. Tapi, ada nggak sih resiko teknik ini malah jadi aneh gitu kedengarannya? Atau maksa? Gimana caranya biar pujian terselubung ini tetap natural jatuhnya? Nah, pertanyaan bagus. Kuncinya dua sih, tulus sama relevan. Pujiannya harus beneran dari kekaguman atau pengamatan tulus Anda. Jangan ngarang-ngarang pujian cuma buat, nerapin teknik aja. Terus yang kedua, pujian itu harus nyambung sama konteks obrolan. Jangan tiba-tiba nyelipin pujian soal, sepatunya bagus pas lagi ngomongin kerjaan. Kan aneh ya. Jadi, ini bukan soal masukin pujian secara paksa, tapi lebih ke, nemuin momen yang pas aja buat ngungkapin itu secara halus pas lagi ngomongin hal lain. Ngomongnya juga santai aja, seolah itu cuma detail kecil yang kepikiran gitu. Oke, jadi intinya observasi yang jeli, terus penyampaiannya natural ya? Bukan sekedar, teknik karena teknik gitu. Ini relevan banget loh buat Anda para pendengar. Coba bayangin pakai ini pas ngobrol sehari-hari. Mungkin sama kolega pas meeting, atau temen pas lagi ngopi, atau bahkan keluarga di rumah. Ini cara halus buat bikin orang lain merasa dihargai, tanpa kesan lebay atau, menjilat gitu. Bisa banget nguatin hubungan interpersonal secara subtil ya. Udah kepikiran belum situasi apa nih yang bisa Anda coba? Penggunaannya luas banget sih memang. Bisa buat apresiasi kecerdasan orang, selera humornya, ketelitiannya, gaya penampilannya, atau bahkan sifat baik hatinya. Pokoknya selama itu tulus dan disampaikannya nggak terduga sebagai bagian dari kalimat lain aja. Oke deh. Jadi, kalau kita rangkum nih ya,
Pujian tak sengaja ini tuh semacam alat komunikasi yang cerdas gitu. Cara buat nyampein kekaguman secara nggak langsung, tapi malah bikin lebih berkesan. Dan yang penting, terasa jauh lebih otentik buat yang nerima, karena lolos dari radar skeptis tadi itu. Iya, mungkin sebagai penutup nih, ada baiknya Anda coba mulai lebih peka lagi deh. Perhatiin hal-hal spesifik yang beneran Anda kagumi dari orang sekitar Anda. Bukan cuma kualitas umumnya, tapi detail-detail kecil yang otentik itu. Terus coba pikirin, gimana caranya nanti pas ngobrol Anda bisa selipin apresiasi tulus itu. Bukan jadi kalimat utama, tapi jadi semacam bumbu aja. Yang nggak terduga tapi nyentuh. Ingat ya, ini bukan soal manipulasi atau trik kosong, tapi lebih ke ngasah seni menyampaikan penghargaan. Sesuatu yang positif kan, tapi dengan cara yang lebih elegan, lebih gampang diterima, dan mungkin lebih lama diingat. Gimana menurut Anda? Ada nggak kualitas spesifik seseorang yang langsung kepikiran sekarang?